Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, kami di sini ingin mempresentasikan apa itu peranan penting teknologi dalam menciptakan kesejahteraan untuk manusia. Yang pertama yaitu apa itu teknologi? Teknologi itu adalah semua sarana atau prasarana yang diciptakan oleh manusia untuk menyediakan barang atau jasa bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup bagi manusia tentunya. Dan ini adalah satu bentuk ya untuk menciptakan suatu kesejahteraan untuk manusia itu sendiri. Dulunya makna teknologi hanya terbatas pada benda-benda yang memiliki wujud atau barang gitu, misalnya mesin dan peralatan. Namun makna teknologi ini seiring berkembangnya zaman memiliki perluasan dan tidak hanya terbatas pada benda-benda berwujud ya. Sekarang yang benda tidak berwujud salah satunya seperti misalkan metode, ilmu pengetahuan, software, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Iskandar Ali Syahbana, pengertian teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, dan membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah menurut Manuel Castile, pengertian teknologi ini adalah suatu alat, aturan, dan prosedur penerapan pengetahuan ilmiah untuk pekerjaan tertentu dalam kondisi yang dapat memberikan pengulangan. Selanjutnya adalah menurut Gary J. Englin, arti teknologi adalah penerapan ilmu-ilmu perilaku dalam serta pengetahuan lain secara bersistem dan mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Yang terakhir adalah menurut Merriam-Webster, pengertian teknologi adalah penerapan pengetahuan praktis khususnya di bidang tertentu, cara menyelesaikan tugas terutama menggunakan proses teknis, metode, atau pengetahuan, dan aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis teknologi. Saat ini teknologi telah hampir menyentuh seluruh bidang kehidupan manusia tentunya ya, mengacu pada definisi yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama saya akan menjelaskan teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain dalam waktu yang cepat dan tepat. Teknologi ini terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk memproses, mentransfer, menyimpan informasi. Alat teknologi ini informasi ini memberikan informasi secara akurat dan terkini kepada individu yang tepat pada waktu yang tepat tentunya. Fungsi teknologi informasi adalah mengcapture, processing, generating, storage, retrieval, dan transmission. Ada beberapa contoh pengaplikasian teknologi informasi ini seperti di televisi, radio, media online. Media online ini yang berbentuk seperti website, blog, portal, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknologi komunikasi. Apa itu teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi adalah suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam berkomunikasi satu sama lain dan saling mengirim informasi dengan menggunakan suatu perangkat khusus tentunya. Teknologi komunikasi mungkin salah satu teknologi paling umum tentu yang bagi banyak digunakan oleh manusia. Kemajuan teknologi yang telah meningkat cara penyampaian informasi dari satu ke tempat lain dengan lebih nyaman, cepat, dan dengan akurasi yang tinggi tentunya. Fungsi teknologi komunikasi ini adalah sebagai alat kendali, sebagai alat motivasi, sebagai alat komunikasi tentunya yang paling utama. Untuk beberapa contoh pengaplikasiannya, teknologi komunikasi seperti smartphone, email, mesin fax, bukan telegraf ya, telegraf sudah lama, tapi bisa dimasukkan ke teknologi komunikasi dan yang lainnya tentunya. Selanjutnya adalah teknologi transportasi. Apa itu teknologi transportasi? Teknologi transportasi adalah suatu teknologi yang membantu manusia berpindah tempat ke tempat yang lainnya. Fungsi teknologi transportasi ini adalah sebagai untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari,
sebagai alat untuk melancarkan proses pemindahan manusia atau barang keperluan manusia tentunya. Selanjutnya, sebagai media yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah tertentu. Yang terakhir adalah sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi. Ada beberapa contoh ada beberapa contoh pengaplikasian teknologinya ya, seperti kereta, mobil, motor, pesawat, dan kapal laut. Selanjutnya adalah ada teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dan mengelola pembangunan sumber daya dan proses teknologi yang berbeda di kelas atau lingkungan belajar apapun. Fungsi teknologi pendidikan ini sebagai tempat untuk mentransfer pemindahan atau kebudayaan dari satu generasi ke generasi yang lainnya atau berikutnya, dan memastikan terjadinya integrasi sosial di masyarakat, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat, mengembangkan minat dan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum. Ada beberapa contoh pengaplikasian teknologi pendidikan seperti pembelajaran online, laboratorium sekolah, dan metode pengajaran baru. Yang terakhir adalah teknologi medis. Teknologi medis adalah suatu teknologi berkaitan dengan dunia kedokteran, di mana kegiatan medis sudah memanfaatkan teknologi komputer. Ini merupakan jenis teknologi yang paling efektif dan bermanfaat karena membantu meningkatkan dan memperpanjang kehidupan manusia. Teknologi medis juga memiliki bidang yang luas, di mana inovasi telah memainkan peran penting dalam memelihara kesehatan manusia dengan membantu mengurangi rasa sakit dan mempercepat proses pemulihan. Beberapa contoh produk yang termasuk dalam teknologi medis adalah tensimeter, termometer, stetoskop, alat suntik, dan infus. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ajeng Kartika Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Kartika Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan struktur bangunan. Beberapa yang termasuk dalam teknologi konstruksi diantaranya, yang pertama ada metode kerja konstruksi, yang kedua ada software untuk menggambar struktur atau AutoCAD, yang ketiga ada alat-alat berat. Kemudian ada teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur adalah komponen dari rekayasa bangunan dan arsitektur yang berhubungan dengan metode konstruksi, bahan bangunan, dan desain bangunan. Beberapa yang termasuk dalam teknologi arsitektur diantaranya teknik rekayasa, ilmu bangunan, dan pengembangan konsep atau desain bangunan. Kemudian ada teknologi agrikultur. Teknologi ini mengacu pada metode dan teknologi untuk mesin-mesin yang digunakan untuk pertanian. Beberapa contoh teknologi pertanian yang diterapkan Indonesia diantaranya ada transplanter, yang kedua ada Indokombi harvester, yang ketiga ada mesin pemilah bibit unggul, yang keempat ada alat pengering kedelai, yang kelima ada instalasi pengolah limbah. Artikel bidang ilmu komputer yang tujuannya bermuara pada pencapaian atau kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin, berbeda dengan kecerdasan alami yang ditunjukkan oleh manusia atau hewan. Kemudian ada teknologi di bidang bisnis. Teknologi di bidang bisnis adalah penerapan sains, data, teknik, dan informasi untuk tujuan terkait bisnis, misalnya upaya pencapaian tujuan organisasi atau ekonomi. Manfaat teknologi bagi manusia. Di bidang manfaat teknologi bagi manusia. Yang pertama ada bidang informasi dan komunikasi. Manfaat yang paling terasa dari teknologi di bidang informasi dan komunikasi adalah proses yang mudah, cepat, dan murah. Yang kedua ada bidang ekonomi dan bisnis. Ada banyak sekali manfaat teknologi di bidang ekonomi seperti sekarang ini.
Misalnya, keberadaan mesin ATM dan internet banking yang memudahkan proses transaksi pembayaran. Yang ketiga ada bidang pendidikan. Teknologi juga memberikan banyak manfaat dan kemudahan di bidang pendidikan. Salah satunya adalah keberadaan sistem pembelajaran e-learning system. Kemudian ada bidang transportasi. Teknologi telah memberikan banyak manfaat dan kemudahan di bidang transportasi, baik itu barang maupun manusia. Kemudian di bidang medis, manfaat teknologi juga sangat dirasakan di bidang medis, di mana penemuan berbagai metode, obat-obatan, peralatan, dan mesin terbaru dapat membantu dokter dan perawat melakukan pekerjaan mereka. Kesimpulannya, yang pertama, teknologi adalah suatu cara, proses, alat, mesin, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah berbagai kegiatan manusia. Yang kedua, ada jenis teknologi terbagi menjadi 10 macam, di mana ada teknologi informasi, teknologi pendidikan, komunikasi, transportasi, medis, konstruksi, arsitektur, agrikultur, bisnis, dan artificial intelligence. Yang ketiga, ada teknologi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, di mana dapat membantu dan artificial intelligence. Yang ketiga, ada teknologi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, di mana dapat membantu berbagai pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien. Terima kasih.